Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, nama saya Gewanan dengan NIM 452241006, kelas 2C, semester 4, program studi Administrasi Bisnis, jurusan Administrasi Niaga, Politeknik Negeri Ujung Pandang. Pada kesempatan kali ini, saya akan membawakan materi mengenai Bank Indonesia dan jenis kegiatan bank, yaitu dari mata kuliah Manajemen Perbankan dan untuk memenuhi tugas ujian tengah semester. Sebelum lanjut pada materi, saya akan menyampaikan satu quotes dari Warren Buffett yang berkata, "Banking is a very good business if you don't do anything dumb." Tanpa berlama-lama, kita lanjut ke dalam materi. Oke, pertama-tama kita bahas apa itu Bank Indonesia dan apa sebenarnya Bank Indonesia itu. Bank Indonesia adalah Bank Sentral Republik Indonesia. Nah, pengertiannya yaitu Bank Indonesia adalah bank yang menjadi otoritas tertinggi dalam sistem moneter dan perbankan di Indonesia. Dan apa dasar hukumnya? Dasar hukumnya yaitu berdiri berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia yang sudah beberapa kali diubah sesuai dengan perkembangan kebutuhan sistem keuangan kita. Selanjutnya yaitu apa tugas utama mereka? Tugasnya terbagi-bagi dalam beberapa peran dan fungsi. Pertama itu peran utama Bank Indonesia, yaitu menjaga stabilitas dan nilai tukar rupiah, baik dari sisi harga barang dan jasa yang kita sebut sebagai inflasi, maupun nilai tukar rupiah terhadap mata uang asing lainnya. Dan fungsi kunci Bank Indonesia yaitu mengatur dan mengawasi seluruh sistem perbankan agar tetap sehat dan stabil, menyelenggarakan sistem pembayaran yang aman dan efisien, serta menetapkan kebijakan moneter untuk mendukung pertumbuhan ekonomi nasional. Selanjutnya yaitu bagaimana Bank Indonesia menjangkau seluruh Indonesia. Dalam hal ini kita akan membahas tentang letak Bank Indonesia. Ada dua jenis kantor Bank Indonesia di Indonesia, yaitu yang pertama kantor pusat yang berlokasi atau terletak di Jakarta Pusat yang menjadi sebagai pusat dari semua keputusan dan kebijakan. Yang kedua yaitu yang terletak di seluruh wilayah provinsi Indonesia. Jadi tidak hanya ada di Jakarta saja, Bank Indonesia juga punya kantor perwakilan di setiap provinsi di tanah air kita, yang bertujuan supaya bisa mengawasi dan mengatur kegiatan perbankan di setiap daerah dengan lebih baik. Khususnya di daerah kita di Sulawesi Selatan, kantor perwakilan Bank Indonesia terletak atau berada di Jalan Gunung Lompo Batang, dekat dengan Balai Kota atau kantor Wali Kota. Mungkin lebih spesifiknya dekat dengan Hotel Gamara, Hotel Makassar. Setelah kita tahu tentang Bank Indonesia sebagai otoritas, sekarang kita bahas apa fungsi dari bank-bank yang kita kenal sehari-hari. Yaitu yang pertama yaitu fungsi penampungan dana. Ini yang paling kita kenal. Bank menjadi tempat bagi masyarakat untuk menyimpan uang dalam bentuk tabungan, giro, dan deposito. Jadi uang yang kita simpan tidak hanya aman tapi juga bisa mendapat imbalan. Yang selanjutnya itu fungsi penyaluran dana. Uang yang kita simpan itu tidak cuma disimpan saja. Bank akan menyalurkan kembali kepada pihak-pihak yang membutuhkan, seperti kredit untuk usaha kecil, kredit untuk membeli rumah, kredit untuk modal kerja bagi perusahaan, dan kredit untuk tujuan lainnya. Masih ada fungsi dari perbankan, teman-teman. Ya, selain menyimpan dan menyalurkan uang, mereka juga punya layanan lain seperti fungsi jasa keuangan pendukung seperti layanan transfer uang, pembayaran tagihan listrik dan telepon, pertukaran mata uang asing, administrasi surat berharga seperti obligasi atau saham, sampai layanan perbankan elektronik yang sekarang sangat mudah digunakan seperti pembayaran kris. Bahkan di luar negeri sudah
ada yang memakai seperti scan mata dan juga tangan. Mungkin di negara kita juga akan diberlakukan beberapa tahun ke depan. Dan selanjutnya tujuan utama fungsi perbankan. Pokok intinya itu bank punya peran sebagai penghubung, menghubungkan pihak yang punya dana berlebih dengan pihak yang membutuhkan dana, yang bisa jadi bantu menggerakkan roda perekonomian masyarakat di negara kita. Lalu kita akan berbicara tentang cara bank mendapatkan keuntungan bagian pertama. Pernah tidak kita berpikir bagaimana bank beroperasi terus-menerus dan memberikan berbagai fasilitas? Tentu karena mereka juga perlu mendapatkan keuntungan. Dan bagaimana cara mereka mendapatkan keuntungan? Yaitu pertama, selisih bunga atau interest margin. Ini adalah cara paling utama. Kalau kita menyimpan uang di bank, kita akan mendapatkan bunga. Nah, itu akan menjadi biaya untuk bank. Tapi kalau ada yang ingin meminjam dari bank, mereka akan dikenakan bunga juga. Dan bunga pinjaman lebih tinggi dari bunga simpanan kita. Contoh yaitu, misalnya saja bunga simpanan tabungan kita sebesar 3% per tahun. Dan kalau ada yang ingin meminjam kredit, maka bank akan memberi bunga sebesar 8% per tahun. Selisihnya yaitu 5%, itulah yang menjadi bagian dan keuntungan bank. Selain dari selisih bunga, masih ada sumber keuntungan lainnya. Apa itu? Yaitu yang pertama, pendapatan dari jasa, yaitu fee-based income. Dari berbagai biaya layanan seperti biaya administrasi rekening setiap bulan, biaya transfer uang, biaya pembuatan cek, biaya konsultasi keuangan, sampai biaya layanan kartu kredit. Ini yang menjadi beban untuk saya pribadi, seperti potongan 7.500, 1.500 yang mungkin kecil, tapi jika semakin banyak itu akan berjumlah yang besar, dan itu dipotong setiap saat, khususnya saya yang menggunakan layanan Bank Rakyat Indonesia atau BRI. Selanjutnya itu pendapatan dari investasi. Bank juga bukan cuma kerjasama dengan masyarakat saja, tapi juga berinvestasi, misalnya beli sertifikat Bank Indonesia atau SBI, obligasi pemerintah atau perusahaan, bahkan saham perusahaan yang sudah terdaftar di Bursa Efek. Nah, sekarang kita bahas tentang jenis-jenis bank yang ada di Indonesia. Banyak sekali bank yang ada di Indonesia, tapi sebenarnya bank-bank ini terbagi berdasarkan fungsinya. Yang pertama, bank umum atau konvensional. Itu yang paling banyak kita temui sehari-hari, yang beroperasi berdasarkan prinsip bunga dan keuntungan yang sah sesuai dengan peraturan yang berlaku. Contohnya Bank Mandiri, Bank BCA atau Bank BNI. Dan yang kedua yaitu bank umum syariah. Berbeda dengan bank konvensional, bank syariah beroperasi berdasarkan prinsip syariah Islam. Jadi tidak ada bunga atau riba, melainkan berdasarkan akad bagi hasil atau akad lain yang sesuai dengan hukum syariat Islam. Contohnya Bank Syariat Indonesia, Bank Muamalat, atau Bank BNI Syariat. Bukan hanya itu, masih ada jenis-jenis bank lainnya yang punya peran penting di Indonesia, yaitu Bank Pembangunan Daerah atau BPD. Bank ini dibuat oleh pemerintah daerah untuk mendukung pembangunan ekonomi dan sosial di daerah. Contohnya di daerah kita di Sulawesi Selatan, yaitu Bank Sulselbar yang melayani Provinsi Sulawesi Selatan dan Barat, atau Bank Jatim untuk Jawa Timur, atau bank-bank lainnya di seluruh provinsi di Indonesia. Selanjutnya itu Bank Perkreditan Rakyat atau BPR. Bank ini cakupan wilayahnya terbatas, biasanya hanya ada satu atau beberapa kabupaten kota. Mereka fokus melayani kebutuhan masyarakat kecil, menengah ke bawah, dan fokus usaha mikro serta kecil di tingkat lokal. Seperti di kabupaten saya di Toraja, ada Bank Toraja. Selanjutnya yaitu Bank Ekspor Impor atau Bank Eksim. Bank yang khususnya dibuat untuk mendukung kegiatan ekspor dan impor serta usaha luar negeri lainnya. Jadi mereka memberikan kredit dan jasa keuangan yang dibutuhkan untuk pedagang internasional atau kegiatan perdagangan internasional. Terakhir, kita akan membahas tentang kenapa kantor
bank ada beberapa nama dan berbeda-beda karena memang ada jenisnya masing-masing dengan fungsi yang berbeda. Yang pertama itu kantor pusat atau head office, tempat pusat pengambilan keputusan dan pengelolaan keseluruhan operasional bank. Semua kebijakan dan rancangan strategis dibuat di sini atau seperti yang terletak di Jakarta Pusat. Yang kedua yaitu kantor cabang atau branch office, kantor perwakilan yang berada di berbagai lokasi untuk melayani nasabah secara langsung. Contohnya cabang Bank BCA Makassar Hasanuddin. Selanjutnya yaitu kantor kas atau cash office, hanya menangani kegiatan yang berkaitan dengan kas tunai saja seperti penarikan dan setoran uang. Dan selanjutnya itu gerai layanan mandiri atau GLM atau gerai layanan bank, tempat layanan kecil yang biasanya ada di mall atau pusat perbelanjaan yang menyediakan layanan dasar seperti tarik tunai dan bayar tagihan, kantor perwakilan dan lain-lainnya. Selanjutnya itu kantor perwakilan luar negeri. Bagi bank yang beroperasional di luar negeri punya kantor ini untuk menangani kegiatan usaha internasional dan melayani nasabah yang ingin berinteraksi dengan negara tersebut, seperti khususnya ketika kita ingin menggunakan bank internasional, biasanya kita ke luar negeri dan di kartu debit kita atau kartu kredit kita terdapat tulisan Visa. Itu adalah kartu-kartu yang bisa kita gunakan di luar negeri. Jadi sekian materi dari saya, kesimpulannya itu Bank Indonesia adalah bank sentral berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 dengan kantor pusat di Jakarta dan perwakilan di berbagai provinsi yang bertugas menjaga stabilitas rupiah, mengatur sistem dan menyelenggarakan sistem pembayaran perbankan, dan bank umum yang menampung menyalurkan dana serta menyediakan jasa keuangan untuk menghubungkan pihak yang punya dana dan pihak yang butuh dana, serta mendapatkan keuntungan dari selisih bunga, pendapatan jasa, dan investasi. Di Indonesia ada bank umum konvensional, syariah, BPD, BPR, dan bank-bank lainnya. Juga beberapa jenis kantor bank yaitu seperti kantor pusat, kantor cabang, dan lainnya. Mungkin sekian pemaparan materi saya mengenai Bank Indonesia dan jenis kegiatan bank. Saya memohon maaf yang sebesar-besarnya bila saat pembawaan materi terdapat salah kata saya yang mungkin tidak berkenan di hati kita semua. Demikianlah penyampaian saya. Mohon maaf dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita sekalian. Terima kasih.